kuncinya orang mencari uang di dunia cuma ada 4 perkara. Pertama, posisi kita semua di jalur kiri. Yang kedua, posisi kita semua di jalur kanan. Nah, posisi kita semua di jalur kiri, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan uang, kita harus aktif income. Yang dimaksud aktif income, kita harus bekerja dulu. Setelah kita kerja, baru kita dibayar. Ini posisi kita di jalur kiri, Bapak Ibu. Nah, posisi kita di jalur kanan adalah passive income. Yang dimaksud passive income, tanpa kita bekerja, uang yang bekerja pada kita, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak dibayar, kita bekerja, tapi uang terus mengejar kita, Bapak Ibu. Tolong dicermati. Posisi Bapak Ibu semua di jalur kiri yang paling atas, ini kelompoknya employee. Employee itu seorang karyawan, bisa pegawai swasta atau pegawai negeri, termasuk buruh. Di ruangan ini ada yang sebagai buruh, kuli, ada yang sebagai kuli, guru, ada yang sebagai guru, polisi, tentara, DPR, bahkan sampai presiden. Ini sebagai employee, sebagai karyawan. Bapak Ibu, Anda seorang karyawan, di dalam hal mencari uang itu selalu ditentukan orang lain. Anda berangkat pagi pulang siang, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi. Kalau Anda jadi karyawan dan gaji Anda seorang karyawan, tidak mungkin akan melebihi atasan Anda. Gajinya buruh, tidak mungkin akan melebihi gajinya majikannya, betul? Gajinya kernet, tidak mungkin akan melebihi gajinya sopir. Gajinya kopral, tidak mungkin akan melebihi gajinya jenderal. Anda, Bapak Ibu, jadi seorang karyawan, tiba-tiba Anda berangkat sakit, Anda tidak masuk kerja, kira-kira Anda dibayar? Tidak. Yang jelas tidak. Jadi kesimpulan Anda, kalau Anda jadi karyawan, selamanya sampai tua Anda harus kerja. Kalau Anda tidak kerja, tidak ada orang yang mau gaji Anda. Betul atau betul? Employee. Ternyata kita jadi employee tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena aktivitas kita selalu ditentukan orang lain. Waktu kita diatur orang lain. Gaji kita yang menentukan atasan kita. Kita jadi employee, karyawan, tidak bisa kaya raya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua serba ditentukan orang lain. Ternyata Anda jadi employee tidak aman. Anda atau kita semua jadi employee, kadarnya ibarat emas itu 10 karat. Berapa karat, Bapak Ibu? 10 karat. Ciri-cirinya kalau kita jadi employee, ciri-cirinya adalah BP7. Berangkat pagi-pagi, pulang penghasilan. Nah, ini kalau employee, ini seperti burung pipit. Tahu Mas burung pipit? Tahu. Tahu? Burung pipit yang kecil-kecil makan padi? Iya. Kalau siang cari makan, sore kembali pada sarangnya, malamnya cirit habis nelak, berikutnya cari makan lagi, malamnya pulang lagi, cirit habis. Di rumah ini ada yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu? Ada. Anda tidak bisa kaya raya. Anda jadi employee bisa kaya raya, asalkan Anda mau korupsi. Impian tidak terbeli kemana lagi kalau kita tidak korupsi. Impian tidak terbeli kemana lagi kalau kita tidak mencuri. Betul, betul. Kita jadi employee tidak bisa kaya. Aktivitas kita ditentukan orang lain, waktu kita diatur orang lain, gaji kita yang menentukan atasan kita. Termasuk self-employed. Self-employed adalah orang yang punya skill keahlian, orang yang memiliki banyak waktu, tapi beliau dibatasi oleh uang dan waktu. Suatu misal Anda, Mas, Anda punya toko, posisi Anda sebagai self-employed, atau Bapak, Anda seorang wartawan, posisi Anda sebagai self-employed, atau Anda seorang dokter, posisi Anda sebagai self-employed, atau Anda seorang artis, Pak, posisi Anda sebagai self-employed. Mas, Anda punya toko Anda rame, tapi waktu ketika itu Anda sakit, terus tokonya ditutup. Kira-kira kalau toko Anda ditutup, ada nggak pelanggan yang datang pada Anda?
Jelas tidak ada. Seperti Bapak. Bapak tadi sebagai wartawan. Tiba-tiba ada seorang wartawan sakit selama 1 bulan. Anda tidak mendapatkan berita. Kira-kira selama 1 bulan kalau Bapak sakit, dibayar enggak? Tidak. Anda seorang dokter, ya. Tiba-tiba Anda sakit seorang dokter. Selama 1 bulan tidak buka praktek. Kira-kira selama 1 bulan Anda mendapat penghasilan? Yang tidak. Atau mungkin Bapak sebagai apa tadi? Artis. Ketika Anda manggung, Pak, so besar, uangnya ngalir terus. Tapi ketika kakinya kesleo, selama 1 bulan tidak bisa jalan, kira-kira Bapak mendapatkan penghasilan? Tidak. Jadi kesimpulan Anda di jalur kiri ini, selamanya sampai tua, Anda harus kerja. Kalau Bapak Ibu tidak kerja, tidak ada orang yang mau gaji kepada Anda. Ternyata posisi Anda di jalur kiri tidak aman, Bapak Ibu. Tidak aman. Supaya Bapak Ibu aman, Bapak Ibu harus masuk di jalur kanan. Cuma permasalahannya, di jalur kanan ini miliknya orang-orang yang kaya, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak memiliki uang banyak, Anda tidak bisa masuk di jalur kanan, Bapak Ibu. Contohnya apa? Di sini ada BO. Apa BO? Adalah business owner. Kesimpulannya, sistem yang bekerja keras pada bos. Suatu misal Anda, Mas, di jalur kanan sebagai business owner, Anda sebagai pemilik pabrik gudang garam, rokok gudang garam, adalah bosnya Anda. Tiba-tiba Anda sakit selama 5 bulan, hingga akhirnya Anda berobat di Amerika 5 bulan. Pertanyaan saya kepada Anda seorang bos gudang garam, kalau Anda sakit 5 bulan di Amerika, Anda tetap mendapatkan penghasilan atau tidak? Tetap mendapatkan atau tidak? Tidak. Masalahnya apa? Bos. Tepat sekali. Masalahnya Anda sebagai bos. Di dalam pabrik gudang garam Anda, walaupun Anda sakit, itu sudah ada komponen-komponen yang menjalankan pabrik Anda. Anda punya supervisor, manajer, direktur, sales, karyawan, apa saja dalamnya ada. Tanpa ada pekerja, karyawan-karyawan ini bekerja keras pada bos. Aman posisi Anda. Aman. Walaupun tidur, walaupun Anda sakit, walaupun Anda jalan-jalan, uang ngalir terus. Anda shopping-shopping, uang ngalir terus. Anda rekreasi kemana saja, uang ngalir terus. Posisi Anda di jalur kanan, aman. Pertanyaan saya, untuk ke jalur kanan, mendirikan pabrik gudang garam, ya, ketika aman, kira-kira membutuhkan modal berapa miliar, Mas? Banyak. Berapa miliar? Miliar, bahkan bertriliun-triliun. Kalau Anda tidak memiliki uang miliar-miliaran, posisi Anda tetap di jalur kiri. BP7, burung pipit, cerit. Betul. Aman, tapi modalnya besar. Kalau Anda tidak memiliki modal besar, Anda tidak bisa masuk di jalur kanan, Bapak Ibu. Termasuk investor atau penanam modal. Ini juga lajanya orang-orang yang kaya, Bapak Ibu. Suatu misal, Bapak sebagai expert, Bapak rumahnya mana, Bapak? Dari Madura. Di dekat alun-alun Madura, tahu alun-alun, Pak, ya? Itu ada tanah yang rencananya untuk mall. Plaza yang sangat megah akan didirikan di dekat alun-alun Madura. Dan kebetulan di situ ada tanah yang mau dijual murah. Karena Bapak tahu prospek kedepannya bagus, tanah di situ oleh Bapak dibeli. Kasih uang 10 miliar. Setelah dibeli 10 miliar, tanah di situ nggak usah Bapak cangkuli. Nggak usah ditiduri, biarkan saja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Bapak jual lagi. Harga tanah bagaimana, Pak? Jelas naik melambung tinggi. Kesimpulannya, uang bekerja keras pada Bapak. Walaupun tidur saja, uang terus bekerja. Sistem bekerja keras pada bos. Tapi kalau di jalur kiri ini, selamanya Anda kerja. Pertanyaan saya kepada Anda semuanya, Pak, Bu, Dek, Kang, Mas, sementara ini posisi Anda di jalur kiri atau jalur kanan? Kiri. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Berarti tidak aman? Tidak. Benar? Benar. Bapak Ibu mau saya bayar ke patron kerannya aman? Mau. Punya uang miliar-miliaran? Ya kalau tidak punya uang bagaimana? Ya, halo. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu tidak usah khawatir. Hari ini saya akan memberikan jalannya, kendaraan jembatannya untuk kaya, untuk sukses kepada Bapak Ibu semuanya. Mau atau mau? Mau atau mau? Kalau Bapak Ibu mau,
satu hal. Kosongkan cangkir Anda, buang ego Anda. Fokus pada tujuan, jangan fokus pada permasalahan. Tidak penting permasalahan Anda bawa ke sini. Anda harus fokus pada tujuan Anda. Siap Bapak Ibu? Siap. Sementara ini posisi Anda di jalur kiri atau jalur kanan? Kiri atau kanan? Mas, Anda kiri atau kanan? Kiri. Oke. Pasti Anda punya impian di jalur kiri. 10 tahun yang datang mobil-mobil? Mau. Masnya ini? Mau. 10 tahun. Mobil apa Mas? Jaguar? Ferrari? Lamborghini? Apa? Alphard. Hah? Alphard. Kasih apa untuk Masnya ini? Alphard. 10 tahun. Posisi Anda di jalur kiri, bener? Anda punya gaji berapa setiap bulan? Berapa gaji Anda? Di bawah 3 jutaan. Di bawah 3 juta. Ya, di bawah 3 juta. 10 tahun yang datang mau beli Alphard. Kasih apa untuk Masnya ini? 3 juta itu sudah bersih atau kotor Mas? Oh kotor. Bisa nabung setiap bulan 1 juta? Tidak bisa. Anggap saja Anda bisa dengan gaji 3 juta per bulan, Anda bisa nabung 1 juta. Kalau itu pun Anda sering puasa pati geni. 1 juta. Puasa pati geni. Oke, kalau Anda bisa nabung 1 juta, ya, dalam 1 bulan, berarti dalam 1 tahun tabungan Anda terkumpul berapa juta? 12 juta. Ini hitung-hitungan matematika. Dikalikan impian Anda 10 tahun mobil Alphard, berarti 12 kali 10 sama dengan berapa? 120 juta. Betul ya? Betul? Pertanyaan saya, mobil Alphard 10 tahun yang akan datang harganya berapa Mas? Berapa? Ternyata 10 tahun yang datang Anda masih bisa beli garnya sama supirnya saja. Ternyata Anda tidak pernah punya impian di sini Bapak Ibu. Betul Anda betul? Kenapa Anda tidak punya impian? Aktivitas Anda selalu ditentukan orang lain. Waktu Anda diatur orang lain, gaji Anda yang menentukan atasan Anda. Anda nggak bisa kaya Bapak Ibu. Jadi employee Mas, kalau Anda punya gaji 5 juta per bulan, bisa kan 5 juta per bulan? 5 juta loh Mas per bulan. Kerja selama 1 tahun itu cuma terkumpul 60 juta. Kalau puasa pati geni selama 1 tahun dengan gaji 5 juta. Betul atau betul? Kerja 10 tahun dengan tiap bulan 5 juta terkumpul 600 juta. Kalau Anda tidak makan, tidak minum selama 10 tahun, puasa pati geni. Kerja 40 tahun Pak dengan gaji tiap bulan 5 juta, 40 tahun terkumpul 2,4 miliar. Kalau tidak makan alias puasa pati geni. Betul atau betul? Ini realitas dan ini rekening kehidupan Anda. Kenapa? Selama bertahun-tahun Anda masih punya utang. Karena aktivitas Anda selalu ditentukan orang lain. Waktu Anda diatur orang lain, gaji Anda yang menentukan atasan Anda. Di sini Anda sebagai sistemnya orang lain, bukan sebagai pemilik sistem. Kalau Anda sebagai sistemnya orang lain, Anda akan terpenjara, akan terkungkung. Betul atau betul? Hari ini saya akan membuka pola pikir Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu masuk di jalur kanan ini semuanya. Mau atau mau?